Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Kabarmu gimana lur? Penonton setia album film yang sekarang lagi istirahat dan butuh hiburan, siap Cak Icang layani lah pokoknya. Kalian mau dilayani kayak gimana? Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Nggak apa-apa pacar merajuk, yang penting masih ada kamu yang bisa ku peluk. Loh, kalau kemarin adalah film Thailand Cup, kali ini kita akan mengalur film India yang wah, nggak usah ditanya lah kualitasnya gimana ya kan. Bergenre misteri thriller kriminal drama, film ini berjudul Hasin Dilruba tahun 2021, mengisahkan tentang kematian seorang pria yang seolah-olah karena insiden kecelakaan. Namun polisi yakin jika pria itu dibunuh oleh istrinya sendiri, apalagi sang istri diketahui telah selingkuh oleh sepupu iparnya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan maut dari dulurku Renser Langs 3 ya Cak. Kalau kita ditanya HRD ceritakan pengalaman Anda, terus kita jawab laki-laki tidak bercerita, emang salah Cak? Loh nggak salah, betul. Harus begitu memang lur, praktekkan ke setiap wawancara kerjamu, niscaya Anda akan menganggur selamanya. Monggo sketsakan. Berlatar di kota Jualapur, India, film dimulai dengan memperlihatkan seorang ibu rumah tangga bernama Rani yang sore itu sekitar jam 4 sore sedang memberi makan anjing-anjing liar di depan rumahnya. Lalu tiba-tiba ledakan besar pun terjadi di rumahnya yang ternyata berasal dari ruang dapur hingga membunuh suaminya Risu, dan potongan tangan yang bertato nama Rani terlempar keluar. Sontak Rani pun menangis, juga sangat terpukul atas insiden tersebut. Beberapa jam kemudian setelah api padam, polisi pun segera menginvestigasi TKP dan terlihat seisi ruang dapur yang sudah hangus terbakar. Berikut jasad Risu yang tersisa tengkorak saja, itu pun hanya bagian kepala dan rusuk saja lur, saking hangusnya. Anehnya ada luka di tengkorak kepala jasad Risu yang kemungkinan akibat hantaman benda tumpul sebelum ledakan terjadi, dan satu-satunya bagian tubuh yang masih utuh hanyalah potongan tangannya karena terlempar keluar. Untuk sementara polisi pun berkesimpulan jika insiden ledakan itu bukanlah kecelakaan namun sengaja dilakukan oleh seseorang, dan polisi harus segera menemukan senjata pembunuhannya. Inilah Kekasih yang Cantik. Ini film cakep asli, wajib nonton sampai habis lur. एक्सीडेंट तो नहीं है सर, बस एक बार हथियार मिल जाए। सर पर भारी चोट है, लगता है ब्लास्ट के पहले किसी ने मारा। Film ini memiliki dua waktu yang berbeda lur, masa sekarang setelah ledakan terjadi dan masa lalu ketika Rani dan Risu pertama kalinya bertemu. Jadi jangan bingung dan jangan protes Anda kalau setting waktunya gonta-ganti, karena kalau nggak kayak gitu nggak bakalan enak alurnya lur, gitu ya. Kancut. Selama 2 bulan lamanya, Rani sering diminta menghadap kepala polisi Jualapur yaitu Kisore karena beliau memiliki firasat dan sangat yakin Ranilah yang membunuh suaminya. Akan tetapi setiap diinterogasi jawaban Rani selalu sama, bahwa dia tidak bersalah dan bukan pembunuhnya. Saking muaknya, Kisore pun mengatakan bahwa Rani adalah wanita yang sangat keji karena berani membunuh suami penyayang seperti Risu, yang bahkan sampai mentato nama Rani di tangannya. Untuk membedah seperti apakah hubungan suami istri ini, Kisore pun meminta Rani untuk menceritakan kisah mereka dari awal. गुमगुमा के बहुत बातें हो रही, बोल के देख ही लीजिए। क्यों मर्डर किया? उससे सच थोड़ी ना बदल जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया। दुनिया को रीशु को बहुत बेवकूफ है, लेकिन मुझे पता है प्यार करने वाले पति को मार सकती है। रखा था हाथ पे उसने आपका। फिर से शुरू करते हैं मियां बीवी के बीच। अच्छा, कुछ बुरा। Scene pun flashback ke 6 bulan sebelumnya, di mana Risu dibawa oleh orang tuanya, sebut saja Tukimin dan Tukiem, untuk berkenalan dengan seorang wanita yang tak lain tak bukan adalah Rani. Dan jika cocok mereka bisa menikah, dijodohin lah gampangnya lur. Akan tetapi Risu ini orangnya pendiam sekali dan seumur-umur belum pernah pacaran. Maka dari itu Risu belum bisa move on dari wanita 2 tahun lalu yang juga dikenalkan oleh ibunya. Padahal wanita itu sudah menolak untuk dinikahi Risu.
Risu bekerja sebagai engineer suatu perusahaan di kota Jualapur, sedangkan Rani lulusan S2 sastra India yang bekerja sebagai manajer di sebuah salon untuk mengisi waktu luang, dan dia tinggal di kota besar New Delhi. Awalnya Risu tidak semangat karena menganggap Rani seperti wanita-wanita pada umumnya dan dia juga masih belum move on. Tapi ketika mereka sampai, Risu sempat terdiam, keringat dingin dan hampir mencret begitu melihat Rani yang menatapnya dari jendela. Dua keluarga ini pun ngobrol ngalor ngidul basa-basi. Ibunya Rani mengatakan jika Rani lah yang memasak semua makanan suguhan di sana. Dia pintar menjahit. Ya pokoknya wanita idaman lah bu, kata ibunya Rani. Melihat sosok Risu, tantenya Rani pun setuju jika dia menikahi pria tersebut yang terlihat baik-baik dan sederhana. Setelah itu tante Rani meminta Risu datang ke dapur agar bisa ngobrol berdua dengan Rani. Meski Risu orang yang kikuk, takutan, namun Rani orangnya luwes, lugas, juga memiliki banyak topik obrolan. Rani menceritakan hobinya yaitu membaca novel-novel kriminal, sedangkan Risu hobi membantu warga sekitar yang elektroniknya rusak saat ada waktu luang karena dia memang jago engineering. Mendengar itu Rani pun langsung meminta tolong Risu untuk membetulkan kipas dapur yang sudah lama rusak. मैंने लिटरेचर पढ़ रखी है, सैलून में मैनेजर का काम करती हूँ। छुट्टी के दिन बस पड़ोसी घेर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है। बेस्ट क्राइम नॉवलिस्ट। छोटे छोटे शहरों में ना लगे यार हॉबी टेस्ट कर लेते, ये खराब पड़ा है कि नहीं, ठीक कर दो। टॉयलेट ढूंढ रही थी। Setelah pulang ke Jualapur, seperti biasa Risu kembali bekerja, membantu memperbaiki elektronik tetangga saat weekend, dan satu-satunya sahabat Risu di sana adalah Afsar. Alhamdulillahnya mereka berdua pun saling jatuh cinta. Apalagi Risu juga suka dengan Rani yang cantik dan memiliki sifat yang unik. Mereka sering cecetan. Rani sempat mengirimkan novel kriminal kesukaannya, yaitu novel karya Dines Pandit yang berjudul Kemurkaan Kasauli. Dan Risu juga mentato nama Rani di pergelangan tangannya. Sampai akhirnya mereka pun menikah, lur. Setelah menikah, Rani pun akhirnya pindah ke Jualapur dan dia sempat merasa iri ketika melihat pasangan lain yang baru menikah dirayakan dengan meriah oleh teman-teman mereka dan ada musiknya. Sedangkan yang menyambut Rani hanyalah Risu sekeluarga. Ketika akan beraslole di malam pertama, masalah kembali terjadi lur karena pintu balkon kamar tiba-tiba terbuka akibat angin kencang dan hujan deras pun masuk yang akhirnya Rani langsung tidur. कोई दोस्त नहीं है क्या आपके? कोई आया नहीं लेने? Keesokan harinya Rani pun keluar kamar siang banget lur, hampir jam 11, dan Tukim cuma bisa membatin. Bukannya bantu mertuanya potong-potong masakan atau beberes rumah, Rani justru langsung mengambil teko teh, namun sudah habis. Risu pun akan membuatkan teh yang baru, tapi langsung di stop oleh Tukiem karena harusnya Rani lah yang membuatkan teh. Disinilah baru terkuak jika Rani tidak bisa masak, bikin teh aja nggak bisa dia. Dengan riangnya Rani menjelaskan jika ibunya memang suka melebih-lebihkan sesuatu, padahal yang hobi masak dan jahit adalah ibunya. Mertua dan menantu ini pun berdebat, yang akhirnya Risu langsung membuatkan teh agar perdebatan mereka selesai. पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। आप मेरी मम्मी की बात जहाँ जाता है कि पापा जी ने बनाया है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। बिकनी मैट, क्लीन अप, मैनिक्योर, पेडिक्योर, सर्व गुण संपन्न हो। कहाँ हो सुशील? मैं चाय और पकौड़े लेके आता हो गया सॉल्व। Malam harinya mereka pun sudah berniat untuk beraslole. Dan selain membetulkan mesin, ternyata Risu juga hobi dengan homeopati lur. Apa itu homeopati, Cak? Simpelnya adalah obat alternatif hasil penggabungan dari berbagai mineral, seperti untuk obat kuat, obat rambut rontok, obat gatal, dan lain-lain. Seperti biasa Rani pakai baju dinas, tapi lagi-lagi peraslolean mereka gagal karena Risu malah membahas wanita pertama yang dulu pernah dipertemukan oleh ibunya. Yang jelas Rani pun marah besar. बहुत सुंदर थी वो। खाना अगर खाने का मन हो तो वो घर पे भी बना सकती है। बनाने वाली चीज थी मिसेस सागनिया। नहीं 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 ऊपर से वो तुम्हारे पकौड़े चले। नहीं मत पकौड़े। Keesokan paginya, Risulah yang belanja ke pasar, sedangkan Rani berniat menyemir rambut dan alis Tukimin Tukiem, tapi hanya Tukimin yang mau. Sementara Tukiem marah-marah karena menantunya malah sibuk praktek nyalon daripada bantu-bantu di dapur.
मैं गोभी काटूं, आलू काटूं, ये बरगदी तशरीफ अपना नया बाप देखो। भोए तक रंगना। Sebagai sahabat, Afsar pun menyarankan agar Risu bersikap lebih tegas dan berani mendidik Rani, seperti membuatkannya jadwal mengurus rumah tangga yang harus dikerjakan. Di lain sisi, ibu dan tantenya Rani menyarankan agar dia lebih mengontrol emosi, sering-sering menggoda Risu, dan memakai baju ketat yang membuat Risu bergairah. Enak nih. Esok harinya Risu pun akan mencoba tips dari Afsar, tapi dia langsung salting ketika melihat Rani memakai pakaian dinas yang mantap. Sampai akhirnya Risu memberanikan diri minta dibuatkan sarapan jam 9 saat Rani sedang menjemur. Sedangkan Rani terus menggoda di setiap kesempatan, tapi respon Risu tidak seperti yang dia harapkan, dan dia pun langsung ditegur Bu Tukiem karena berani-beraninya menggoda seperti itu di siang bolong. 9 बजे मूली के पराठे दे देना। रानी 7 बज चुके हैं। रात में क्या तुम समझो, दिन में तुम्हें पल्लू गिराने पड़ रहे। Setelah tahap pertama yaitu mendidik sudah dilewati, Afsar pun menyarankan agar masuk ke tahap kedua yaitu menjadi pria sejati dan ganas di atas ranjang. Malam itu juga Risu akan mempraktekkan saran dari Afsar. Dengan skill homeopatinya, Risu membuat obat kuat yang kayaknya nggak ngefek-ngefek banget lur. Lalu dia pun bersiap di atas kasur. Sedangkan Rani juga sudah memakai baju dinas dan parfum wanginya. Namun ketika keluar dari kamar mandi, Risu yang kikuk pun langsung selimutan. Saat itu Rani masih berusaha sabar dan terus mencoba menggoda Risu dengan memintanya melepas kaitan baju di punggungnya. Karena terbawa suasana, mereka pun akan berhasil oleh. Tapi lagi-lagi Risu yang panikan bikin suasana bubar lur. Nggak sengaja jedotin palanya Rani lah, kelilit sama kain bajunya Rani lah, bingung sendiri mulai berhasil oleh dari mana lah. Wah, ribet pokoknya lur, sampai akhirnya peraselean pun gagal karena Risu terlalu lemah di atas ranjang dan itu membuat Rani benar-benar ilfil. ऋषु Keesokan paginya, ibu dan tante Rani kembali menelpon untuk bertanya bagaimana malam mereka berdua. Rani pun mengatakan jika Risu terlalu buru-buru saat akan berhasil oleh hingga situasi menjadi tidak nyaman. Rani juga sudah mengikuti saran ibu dan tantenya agar memancing kejantanan Risu, tapi itu juga tidak berhasil. Rani pun merasa terjebak di kota kecil Jualapur dan beranggapan tidak ada ketertarikan lagi di antara mereka. Akan tetapi semua ucapan Rani barusan ternyata didengar oleh Risu yang sedang di kamar mandi. Risu yang jengkel pun curhat ke Afsar dan sahabatnya itu hanya menyarankan agar Risu tidak mudah tersinggung karena mungkin saja Rani sedang bercanda. Meski masih cuti nikah, tapi hari itu Risu masuk kantor daripada penat di dalam rumah. Sepulangnya ke rumah, Risu juga males makan dan langsung tidur tanpa menyapa Rani sama sekali. तू तो छुट्टी पे चल रहा था, ले जाते हैं तो फट से बुला। खाना लगा दो। नहीं, मैंने खा लिया। Melihat Risu yang galau, keesokan paginya Rani pun menawarkan untuk membuatkan sarapan, tapi Risu menolak karena lagi males makan. Bahkan saking malesnya melihat muka Rani, Risu menghabiskan waktu seharian bersama Afsar di rooftop rumah sampai Rani mematikan lampu kamar, pertanda dia sudah tidur. Namun ternyata Rani sengaja menunggu Risu dan dia pun bertanya apakah Risu bosan dengannya. Risu akhirnya jujur jika dia mendengar percakapan Rani dengan keluarganya, dan Risu bertanya pria seperti apakah yang sebenarnya diinginkan oleh Rani. Rani pun juga menjawab jujur bahwa dia ingin pria yang humoris, gagah, sedikit nakal, terkadang agak liar dan penuh gairah. Mendengar itu Risu mengatakan jika Rani membutuhkan 5-6 pria untuk memenuhi keinginannya. Risu pun meminta maaf karena tidak bisa menjadi pria seperti harapan Rani dan memberitahu jika mulai besok Risu akan fokus bekerja, juga harus mengikuti kelas bisnis sepulang bekerja. कि मम्मी और मासी के साथ सारी बातें सुन ली थी। वैसे कैसा लड़का चाहिए था आपको? कभी कभी चूम ले, थोड़ा सरफिरा, सेंस ऑफ ह्यूमर हो, डैशिंग हो, नॉटी हो। को तो 5-6 लड़के एक साथ चाहिए रानी। अब एक में कहाँ मिलेगा ये सब? और हाँ, का चाहिए था वो 6 मान, उसके लिए सॉरी।
Sejak saat itulah Risu dan Rani semakin menjauh. Rumah tangga mereka semakin tidak harmonis. Rani sering berdiam diri di kamar sambil membaca novel-novel kriminal favoritnya karya Dines Pandit. Sedangkan Risu yang baru pulang kerja dan kelas bisnis langsung tidur. Beberapa kali Rani mencoba mendekati Risu dengan mengajak ngobrol duluan, tapi Risu selalu menghindar. Saking bosannya di rumah, Rani pun jalan-jalan sendirian keliling kota. Namun saat OTW pulang, Rani yang melewati lokasi kelas bisnis Risu melihat suaminya sedang bersama wanita lain. Gak pakai lama, Rani pun langsung mendatangi mereka. Lalu Risu menjelaskan jika wanita itu adalah sesama murid di kelas bisnis dan mereka hanya ngobrol-ngobrol biasa. Jelas Rani pun tidak percaya dan mengatakan ke wanita itu jika mereka baru menikah sebulan. Namun Risu adalah pria lemah yang mudah menyerah hanya karena masalah kecil. चलो मैं लेके चलता हूँ तुम्हें उसके पास। रानी? एक ही महीना हुआ है हमारी शादी को, एक ही बारी ट्राई किया है पर कुछ हुआ नहीं। नहीं वो बस रास्ता समझा रहा था। रास्ता Rani pun minta izin ke ibunya untuk pulang ke New Delhi beberapa hari dan ibunya menasihati bahwa masalah rumah tangga sudah biasa terjadi. Lagi pula ibu Rani akan pergi ke rumah kakaknya selama 1 minggu dan Rani juga harusnya pergi bulan madu dengan Risu. Setelah Risu pulang, Rani pun menanyakan soal bulan madu mereka. Namun Risu langsung menyobek tiket pesawat dan hotel lalu mengatakan bahwa bulan madu mereka batal karena dia masih kesal dituduh selingkuh oleh Rani. Of course, pertengkaran mereka pun semakin panas ya kan Lur? नहीं करती शादी, मना कर दी थी। आज तक नहीं गई थी ना मेरी, इसलिए। ये रहा आपका वीडियो। Sampai suatu hari, datanglah sepupu Risu atau ponakannya Butu Kiem bernama Nil, seorang tour guide yang sering berkeliling India. Dan liburan musim panas itu, Nil akan menginap di sana karena akan menjadi tour guide rafting di Sungai Jualapur. Nil adalah sosok yang gagah nan kekar, sangat berbeda dengan Risu. Lalu di malam harinya saat Risu pulang, Nil pun langsung menyapanya dan dia sadar jika hubungan Risu dan Rani sedang tidak baik-baik saja. पूछ रहा था ना बहू कहाँ है, ले आगे कर ले। ऋषु भैया, नील, अरे कब आए? Esok paginya saat Risu sudah berangkat kerja, dari balkon kamarnya Nil pun menyapa Rani yang sedang membaca novel kesukaannya. Dan beberapa kali Nil ternyata pernah membaca novel-novel itu. Rani pun mulai terpesona dengan Nil Lur. Diam-diam Rani memfotonya dan Nil menyadarinya. और बीवी को फंसा। दिनेश पंडित पढ़ते हो तुम भी? अच्छी है ये फोटो। Di hari berikutnya, Rani sempat memperhatikan Nil yang lagi olahraga dan Nil pun minta tolong dibuatkan teh. Saat itu juga Rani langsung pergi ke dapur, tapi dilalahnya Risu belum berangkat dan ada di sana. Rani pun menawarkan teh ke Risu dan karena itu pertama kalinya Rani membuat teh, Risu pun memberitahu takarannya dan cara memasaknya. Setelah teh selesai dibuat, Risu memuji jika teh itu sangatlah enak. Namun ketika Risu berangkat kerja, Rani langsung menuangkannya ke cangkir lain untuk diberikan kepada Nil Lur. Ya, begitu diseruput Nil memuji teh buatan Rani sangat enak dan dia yakin jika masakan Rani juga tak kalah enaknya. Loh, langsung belajar masak Rani Lur. Butu Kiem dan Risu pun senang karena melihat perubahan Rani. Padahal dia masak buat nyenengin Nil, ya kan? चाय में इतना जायका है तो आपके खाने का स्वाद। Nil juga mengajak Rani dan Risu rafting bareng, tapi karena ombak besar, Rani pun terjatuh dan langsung ditolong oleh Nil. Hubungan mereka pun semakin dekat Lur. Bahkan ketika Rani memasak kue, Nil datang merapikan rambutnya agar tidak menutupi pandangannya. Sontak perasaan Rani pun berkecamuk. Dia mendatangi Nil di kamarnya dan memperingatkan agar jangan pernah menyentuhnya lagi. Akan tetapi Nil menarik tangan Rani hingga jarak mereka sangat dekat. Dan karena terbawa suasana, Rani pun langsung mencium Nil dengan penuh gairah. Lalu mereka pun berasa lole. Drill sepupu ipar adalah maut, ya kan? आगे से ऐसा करने की हिम्मत मत करना।
Beberapa saat kemudian Bu Tukiem pun memanggil Rani karena kompornya lupa dimatikan dan Rani segera balik ke lantai atas. Lalu malam harinya saat mereka sekeluarga makan masakan buatan Rani, Neil lagi-lagi memuji jika masakannya enak dan request untuk makan kari kambing. Wah, langsung dituruti lur. Rani pun pergi ke pasar khusus jualan daging wedus dan akan memasak kari wedus meskipun dirinya adalah seorang vegetarian. Akan tetapi karena Tukiem tidak mau dapurnya bau, Risu pun akhirnya mengubah gudang menjadi dapur seadanya agar Rani tetap bisa memasak. Ya, ruangan dapur inilah yang nantinya akan menjadi TKP terbunuhnya Risu. Setelah mendengar cerita Rani yang sampai berselingkuh dengan sepupu iparnya, Kisore pun berkesimpulan jika Rani adalah wanita licik yang pasti bekerja sama dengan Neil untuk membunuh Risu. Namun begitu Kisore mendapatkan petunjuk penting, dia yakin Rani pasti akan dipenjara. Hari itu Rani kembali diminta datang ke kantor polisi dan di saat yang sama Afsar juga sedang memberikan keterangan. Ketika melihat Rani ada di sana, dengan emosinya Afsar pun langsung menuduh Rani dan Neil telah membakar sahabatnya hidup-hidup, juga memohon ke Kisore agar segera memenjarakan Rani. Saat giliran Rani diinterogasi, Kisore pun bertanya apakah pembunuhan Risu sudah direncanakannya dengan Neil. आपने और आपके लवर ने मिलकर Scene pun kembali flashback. Neil mengajak Rani foto bersama di kamarnya dan memberitahu jika dia harus kembali ke New Delhi minggu depan. Rani pun langsung menjawab dia juga akan pulang ke New Delhi agar bisa terus bersama Neil, dan Rani akan menjelaskan ke Risu yang sebenar-benarnya bahwa dia sangat mencintai Neil. Setelah itu Rani pun lanjut memasak kari kambing dengan sepenuh hati lur agar bisa menjadi masakan yang lezat untuk Neil. Akan tetapi ketika kari kambing sudah jadi, Rani pun baru mengetahui dari Bu Tukiem jika Neil baru saja pergi membawa seluruh barang-barangnya tanpa berpamitan ke mereka. Betapa terkejut dan kecewanya Rani mendengar itu. Dia yakin Neil pergi begitu saja karena tidak mau memiliki komitmen dalam hubungan. Atau dengan kata lain, Rani hanya menjadi pelampiasan nafsunya saja. Rani pun teringat dengan segala hal yang pernah dia lalui bersama Neil. सामान रखा गाड़ी में और चला गया, बिना मिले ही चला गया इनसे। Tak lama kemudian Risu pun pulang dan Rani menyuguhkan kari kambing itu untuknya dengan tatapan nanar. Di lain sisi Risu sangat senang melihat perubahan Rani yang sudah berusaha memasak. Risu mengaku selama ini selalu gugup karena melihat kecantikan Rani. Dia juga meminta maaf atas semua yang telah terjadi dan ingin memulai kembali hubungan mereka dari awal. Ironisnya lur, Rani pun mengatakan jika dia jatuh cinta kepada Neil dan kari kambing itu dia masak untuk Neil. Tapi sekarang Neil pergi begitu saja dan meninggalkan Rani bersama Risu. Betapa terpukulnya Risu mengetahui fakta menyakitkan tersebut dan dia lanjut makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। एक नए सिरे से शुरू करें। आप बहुत कोशिश कर रहे हो। आपके सामने थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। बटन नील के लिए बनाया था, प्यार करने लगी थी उससे, पर वो धोखा देके भाग गया और तुम्हारे पास रह गई। बस वो उसके बाद चुप हो गया। Keesokan paginya, Neil melepas softland yang selama ini dia gunakan agar tampil berbeda di hadapan Rani, dan sekarang dia kembali memakai kacamata seperti dulu. Saking emosinya, Risu pun menyelam ke sungai untuk menenangkan diri, lalu akan pergi menemui Neil ke New Delhi dengan bis. Begitu melihat Neil yang sudah keluar dari kos-kosannya, Risu pun langsung menusuknya dengan obeng yang akhirnya Neil menghajarnya habis-habisan. Karena Risu masih ada di sana, Neil pun mengajaknya ke warkop untuk ngobrol baik-baik. Neil mengaku jika dia memang tertarik dengan paras Rani, namun apa yang sudah terjadi adalah kesalahan karena Rani sangat kesepian. Risu pun menjawab jika Neil pasti menganggap dirinya adalah pria bodoh yang istrinya bisa diasloli begitu saja, dan seharusnya Neil membawa Rani pergi bersamanya sekalian karena setidaknya mereka berdua bisa hidup bahagia.
Sepulangnya ke rumah, Rani sudah menunggu. Dia sudah menelpon Risu berkali-kali namun tidak diangkat, dan Rani meminta maaf atas segala kehilafannya. Risu mengatakan jika dulu dia begitu mencintai Rani dan tidak akan bisa hidup tanpanya. Namun apa yang diperbuat Rani sangatlah kelewat batas. Maka dari itu Risu mengusir Rani pulang ke New Delhi karena dia begitu muak setiap melihat wajah Rani, bahkan ingin mencekiknya. दूर प्लीज, दूर से बात। तुमसे मैंने इतना प्यार किया ना रानी कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकता मैं। सच में चली जाऊं, यही बेहतर होगा सबके लिए, क्योंकि मेरा मन करता है कि तुम्हारा चली जाओ रानी, मैं मार दूंगा तुम्हें। Keesokan harinya Tuki Min Tukiem pergi ke rumah saudara, sedangkan Rani sudah mengemasi barangnya untuk pulang ke New Delhi tanpa dibantu Risu mengangkat koper. Akan tetapi saat mencari becak di depan rumah, sekumpulan mas-mas jamet temannya Neil menggoda Rani lur, karena ternyata Neil memberitahukan perasoleannya dengan Rani ke mereka. Tak lama kemudian Risu datang melindungi Rani dan menyuruhnya untuk menunggu di dalam. Ketika Risu berusaha mencari becak, komplotan jamet itu mengolok-oloknya dan merendahkan harga dirinya lur. Mereka izin ke Risu berteman dengan Rani di sosmed lah, bahkan meminta Risu agar memberi mereka kesempatan untuk bersenang-senang dengan Rani lur. Rani yang mendengar semua itu pun menangis karena telah melakukan hal bodoh dan Risulah yang harus menanggung bebannya. Rani pun akhirnya mengambil kopernya lagi, dan hari itu dia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, sesakit apapun Risu akan menghukumnya, Rani tidak akan pernah meninggalkan Risu. भाभी को फोन पे एक्सेप्ट करेंगी? एक ही और भुगत रेशु रहा, एक रेशु था दुनिया से लड़ रहा था। साथ दे दिए ना, दे देना, तुम्हारे साथ ही रहूंगी मैं रेशु को छोड़, मेरी जिद थी, मेरा प्यार या मेरा पश्चाताप। Di lain sisi, Risu masih sakit hati. Dia belum bisa melupakan perselingkuhan Rani. Apalagi kabar itu sudah menyebar ke semua orang di sekitar sana. Dan Risu pun berubah menjadi sosok yang berbeda. Suka nyebat dan mabuk-mabukan lur. Sampai akhirnya Risu membalas perbuatan Rani dengan cara menyakitinya. Seperti meletakkan kertas minyak wajah di tangga agar Rani terjatuh. Sampai mengotak-ngatik kompor agar apinya meledak dan melukai tangan Rani. Meski Rani tahu kini Risu memiliki sorot mata seorang pembunuh, namun Rani tidak mempermasalahkannya karena ini adalah balasan dari perbuatannya. Bahkan Rani sudah benar-benar jatuh cinta kepada Risu dan akan mempertaruhkan hidupnya untuk Risu. Seperti perkataan penulis novel favoritnya yaitu Dinesh Pandit, bahwa cinta abadi akan selalu dinodai beberapa tetes darah untuk melindunginya dari kejahatan. Saking serunya cerita Rani lur, bukan hanya Pak Kisore yang mendengarkan, tapi semua polisi di kantor sampai abang-abang gorengan juga ikut dengerin lur. सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में खून सवार था। जब गलती मैंने की है, सजा भी तो मुझे ही मिलनी चाहिए। पंडित जी अपनी किताब अमर प्रेम बाकी उसे बुरी। Sampai suatu malam saat Rani mendatangi Risu yang lagi nyebat dan kobam bareng Afsar di rooftop, Risu menjelaskan ke Afsar bahwa selagi dia menjadi pria yang baik, istrinya malah selengki dengan sepupunya dan semua orang sudah tahu. Afsar yang tidak kuat mendengar itu pun meminta sahabatnya segera tidur karena sudah kobam parah. Dan Afsar pergi dari sana. Setelah itu Rani mengatakan ke Risu jika lebih baik dia membunuhnya daripada terus menghukumnya seperti ini. Namun Risu tidak bisa melakukan itu. Sambil menangis, Rani benar-benar meminta maaf atas semua kesalahannya karena dia tidak mau meninggalkan pria baik seperti Risu. Rani pun memohon agar Risu kembali mencintai dirinya seperti dulu, meski rasa cintanya hanya sedikit, dan mereka bisa memulai lagi dari awal. अभी तो धक्का नहीं तो जाओ ले आओ चाकू, मारो चाकू। अगर तुम्हारे दिल में मिलेगी और बचाना मिल लो, वो भी ठीक है। गलती हो गया, really sorry। तुम बहुत दोबारा से नहीं स्टार्ट कर, एक बार प्लीज। Di hari berikutnya hubungan Risu dan Rani mulai membaik. Meski Risu masih belum menerima Rani seutuhnya, namun Rani terus berusaha menjadi istri terbaik bagi Risu. Dia menyiapkan makanan, teh, dan perlengkapan ngantor Risu. Bahkan Rani juga semakin dekat dengan Tukiem yang akhirnya mau dimaskerin dan juga dibacakan kisah-kisah dari novel. Benih-benih cinta pun mulai muncul, dan untuk pertama kalinya mereka jalan-jalan berdua lur. पड़ोसी ने आके घंटी बजाई थी।
Namun ketika OTW pulang, dilalahnya tanpa sengaja mereka bertemu dengan Neil yang sedang mengantar cewek barunya. Gak pakai lama Rani yang muak melihat wajahnya pun langsung merusak spion motor Neil. Lalu ketika pacarnya sudah diantar pulang, dengan brengkesnya Neil mengajak Rani untuk naik motor dengannya. Risu yang emosi pun langsung mengejar sampai menabrak motor Neil dan dia pun kabur karena ketakutan. Melihat suaminya yang bisa seberani itu, Rani pun semakin jatuh cinta. Lalu ketika mobil dimasukkan ke bengkel, dengan liarnya Risu berhasil luli dengan Rani di kamarnya Pak Montir. Untung aja nggak ada orang lur. Setelah itu mereka pun pulang dengan bajai karena mobil belum selesai diperbaiki. ऐसा क्रिमिनल ना मैंने पंडित जी की किताब में भी नहीं पढ़ा। पंडित जी कब से पढ़ना शुरू किया तुमने? जब से प्यार में पड़े। Di masa sekarang, Pak Kisore dan anak buahnya pun datang ke rumah Rani untuk merekayasa ulang insiden di hari ledakan terjadi menurut kesaksian dari tetangga seberang, di mana mbak-mbak tetangga ini melihat Neil yang sampai di rumah pukul 2:30 sore. 15 menit kemudian Risu masuk ke rumah dan beberapa saat setelahnya Rani pun keluar dari rumah lalu meminta tolong ke seorang bocil agar menyuruh Risu menutup pintu. Namun si bocil sudah bersaksi ke polisi jika yang menutup pintu adalah Neil. Setelah itu Rani pun pergi ke pasar naik becak untuk membeli daging kambing dan abang-abang becak juga bersaksi jika Rani bersamanya sekitar 1 jam. Dari berangkat jam 3:15, Rani beli-beli di pasar lalu mengantarnya pulang sampai ke depan rumah jam 4:15 sore. Saat abang becak pergi, dia juga melihat Rani yang memberi makan anjing-anjing liar dengan potongan daging kambing. Lalu tiba-tiba ledakan besar pun terjadi dan menurut abang becak, tidak mungkin Rani membunuh suaminya sendiri karena dia berada di luar rumah, ya kan? टीशू भैया को बोल दरवाजा। नहीं तो ये बयान दिया कि नील ने दरवाजा बंद। हम मार्केट लेके गए, गौर से देखिए मैडम तो बजे में टहल रही थी। सब दोपहर 3:15 से 4:15 तो मैडम हमारे साथ थी। मैडम कुत्तों को बोटियां डाली। Setelah mendengar kesaksian beberapa orang, Kisore pun bertanya-tanya jika memang Rani tidak membunuh Risu sebelum pergi ke pasar, lalu mengapa dia meninggalkan Risu bersama Neil di rumah. Kisore masih yakin jika Rani lah dalang sebenarnya, entah bagaimana cara dia melakukannya, dan kepolisian sengaja dibuat bingung dengan ceritanya. Tak lama kemudian Kisore mendapat kabar jika ada video penting yang bisa menjadi bukti kasus pembunuhan Risu, di mana saat hari ledakan terjadi bertepatan dengan kampanye India bersih dan banyak polisi yang berjaga di jembatan untuk merekam kondisi sekitar. Setelah ledakan terjadi, kebetulan Pak Polisi merekam sosok yang nyemplung ke dalam sungai dan mereka bisa memastikan bahwa pria itu adalah Neil meskipun videonya agak ngeblur karena terekam dari kejauhan. Pria itu memakai topi dan jaket yang sama dengan yang dikenakan Neil, seperti kesaksian dari mbak-mbak tetangga dan si bocil. Jelas Kisore semakin yakin jika Rani memang bersekongkol dengan Neil untuk membunuh Risu, dan setelah itu Neil pun kabur dengan berenang di sungai. Di lain sisi, atasan Kisore memperingatkannya untuk segera menyelesaikan kasus Rani 2 hari lagi, karena semua polisi di Jualapur terlalu fokus ke kasus Rani yang dianggapnya sepele. Bahkan sudah 2 bulan lamanya kasus belum juga selesai, dan lebih baik mereka menangani kasus pembunuhan yang baru saja terjadi. कब से लवर को ढूंढ रहे हैं और लवर तो सांप डुबकी मार रहा। अभियान के वक्त ही ब्लास्ट हो, तभी ये रिकॉर्डिंग किया और ये रहा आपका नील। और 2 दिन में नहीं किया ना, तुम भी भाभी जी के साथ निकल लेना। नील के चक्कर में लगवा दी, केस आया है, थोड़े भाभी जी का केस। Rani pun dipanggil ke kantor polisi. Dia ditunjukkan video rekaman tersebut dan Kisore bertanya kemanakah Neil kabur. Namun jawaban Rani tetap sama seperti 2 bulan terakhir ini, bahwa dia tidak tahu kemanakah perginya Neil. Kisore langsung memerintahkan polisi wanita untuk memukuli Rani sampai dia mengaku kemanakah Neil kabur dan dimanakah senjata pembunuhannya yang dia sembunyikan. Berjam-jam Rani disiksa, namun dia tetap mengatakan jawaban yang sama, bahwa dia tidak tahu apa-apa. Untuk sementara Rani pun diperbolehkan pulang dan kedua mertuanya sangat prihatin melihat kondisi Rani. बेटा कल एक बार डॉक्टर के यहाँ हो आएंगे। कल दोबारा थाने
Karena sudah mengantongi izin tes kebohongan, esok paginya Rani kembali dipanggil untuk diberi pertanyaan oleh teknisi alat tes bernama Misra. Namun sebelum itu Rani pun izin ke toilet. Dia cepat-cepat menancapkan paku ke sepatunya agar melukai kaki. Dan karena rasa sakit itu pastinya detak jantung Rani akan tetap berdegup kencang ya kan, apapun pertanyaannya lur. Ketika tes dimulai, Rani diminta menceritakan secara detail di hari terjadinya ledakan. Pertama-tama Tukimin dan Tukiem pergi ke kondangan di pagi hari, sedangkan Risu akan mengundang teman-teman kantornya untuk main ke rumah malam itu. Rani akan memasak daging kambing, sedangkan Risu diminta tolong membeli bumbu-bumbu untuk keperluan masak setelah nanti dia pulang kantor. Akan tetapi Risu pulang kantor lebih awal dan melihat Neil sudah ada di rumahnya. Risu pun akan ngobrol empat mata dengan Neil untuk mengetahui maksud kedatangannya, dan Rani diminta pergi agar tidak mengganggu. Saat itulah Rani pergi ke pasar untuk beli daging wedus, dan akhirnya ketika dia baru pulang dari pasar, tiba-tiba ledakan pun terjadi. Gitu ceritanya Rani lur. रानी तुम बाहर जाओ, हम दोनों भाई आप जाओ, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, कुछ नहीं। थे मैंने उन्हें बोटियां खिलाई। Rencana Rani untuk mengelabui alat tes pun berhasil. Detak jantungnya selalu cepat dan stabil selama proses tes berlangsung, dan Pak Misra pun kesulitan untuk menyimpulkan hasilnya. Maka dari itu Misra memiliki ide untuk memberi pertanyaan yang hanya bisa dijawab ya atau tidak. Ketika tes akan dimulai, sayangnya Rani terlihat kesakitan saat berjalan, dan Bu Polwan pun menemukan paku di sepatunya. Melihat itu Kisore agak emosi, namun sekarang Rani tidak akan bisa mengelak lagi. Lalu di tes berikutnya Misra bertanya, apakah kau berselingkuh dengan Neil? Iya, jawab Rani lur. Apakah Neil yang membunuh Risu? Aku tidak tahu, jawab Rani. Apakah kau membunuh suamimu? Tidak, jawab Rani. Ya, dari hasil tes kebohongan terbukti bahwa semua jawaban Rani jujur. Atasan Kisore pun langsung memerintahkan agar kasus Rani ditutup, dan kepolisian Jualapur melanjutkan kasus lain yang lebih penting. क्या आपने अपने पति का मर्डर किया है? नहीं। ऑनर गिविंग वाला केस फौरन शुरू करो। Dengan sangat terpaksa Kisore pun membebaskan Rani, meski firasatnya masih mengatakan bahwa Ranilah yang membunuh Risu. Setelah tanda tangan, Rani pun akhirnya terbebas, dan itu adalah kali terakhir dia menginjakan kaki di kantor polisi lur. केस फाइल भी बंद हो गई, ये केस हमेशा ओपन रहे। 5 tahun kemudian, Kisore pun pindah tugas ke kota lain dan akan OTW bersama istri anaknya menggunakan kereta. Namun sebelum masuk ke dalam kereta, Kisore yang beli Le Mineral melihat kios tersebut jualan novel Dines Pandit yang berjudul Kemurkaan Kasauli. Sontak Kisore teringat dengan Rani yang sering menyebut novel Dines Pandit dengan salah satu kutipannya, yaitu cinta abadi akan selalu dinodai beberapa tetes darah. Dalam perjalanan di kereta, Kisore pun menghabiskan waktunya dengan membaca novel tersebut. अमर प्रेम वही है। सामान रखवा दिए नई पोस्टिंग के लिए। बहुत मिस करेंगे सर आपको। सावित्री ने भैरव का दिल जीतना प्यार पाने से पहले। Lalu scene pun beralih ke kejadian sebenarnya di hari ledakan. Risu yang OTW pulang membeli bumbu-bumbu masakan titipan Rani, dan sesampainya di rumah dia terkejut melihat Neil. Ternyata tujuan Neil ke sana untuk mengklarifikasi jika perselengkiannya dengan Rani atas dasar mau sama mau tanpa ada paksaan. Bahkan Neil mengatakan jika rasanya saat itu sangat menyenangkan dan dia yakin Rani pasti masih memikirkannya. Jelas Neil sengaja cari masalah lur dan ingin mengganggu rumah tangga mereka ya kan. Dengan tegasnya Rani mengatakan jika yang pernah mereka lakukan dulu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Akan tetapi dengan brengkesnya Neil menunjukkan video peraslian mereka yang dulu dia rekam tanpa sepengetahuan Rani. Dengan santainya Neil mengatakan jika dia ingin bisa merasakan kenikmatan itu lagi, dan Neil mengancam akan menyebarkan video tersebut ke grup WA atau ke sosmed agar semakin banyak pria hidung belang yang mengincar Rani. Gak pakai babi bu, Risu yang emosi pun langsung memukuli Neil dengan panci. Akan tetapi Neil yang badannya jauh lebih besar dengan mudah membanting Risu, bahkan sampai mencekiknya kuat-kuat. Dan akhirnya
आप भी कुछ वीडियोस लिए थे, आपको तो याद। अब उनको मैं अपने ग्रुप पे डालूंगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बहुत अच्छे से हुआ। याद भी आती है उनको। बीबी अगर आपसे बिस्तर में खुश नहीं तो शादी क्यों करते हो यार आप लोग? Ya, Neil pun tewas seketika karena dihantam sangat keras dengan daging kaki kambing utuh yang masih disimpan Rani di freezer. Rani pun panik ketakutan karena telah membunuh dan berniat menelpon polisi. Akan tetapi Risu langsung menenangkannya karena insiden itu tidak disengaja dan Risu akan melindungi Rani apapun yang terjadi. Karena hubungan mereka sudah membaik dan Risu tidak ingin kehilangan Rani. Mayat Neil pun akhirnya dibawa ke dapur dan Risu teringat dengan perkataan dari satu-satunya novel karya Dines Pandit yang dia baca, yaitu Kemurkaan Kasauli, novel yang dulu pernah dikirim Rani sebelum mereka menikah, bahwa dalam kejahatan tak terencana akan ada peluang untuk menyembunyikannya. Risu yakin semua akan baik-baik saja, mereka tidak akan tertangkap polisi dan bisa hidup bersama. Risu pun memulai rencananya. Dia menyiapkan alat pemanggang dan tabung gas, sedangkan Rani diminta mengambil banyak es batu, juga kerosin atau cairan mudah terbakar. Setelah itu Risu memotong tangan kiri Neil dan selanjutnya Risu akan memotong tangan kirinya sendiri yang direndam dengan es batu terlebih dahulu agar lebih mati rasa, ya kan? Karena Rani tidak mampu memotong tangan suaminya, pada akhirnya Risu pun melakukannya sendiri dan dia hampir pingsan, lur. Setelah Risu sudah sadar, Rani segera mengepel darah Neil, lalu potongan tangan Risu yang memiliki tato dibalut lap basah agar tidak ikut terbakar, sedangkan mayat Neil dilumuri oleh kerosin agar lebih cepat terbakar. Sebelum berpisah, mereka pun berpelukan dan merencanakan untuk kembali bertemu di suatu kota jika semuanya sudah benar-benar aman. Selanjutnya Rani membawa senjata pembunuhnya alias kaki wedus dan pergi ke pasar untuk memotong-motong daging tersebut yang nantinya akan diberikan ke anjing liar. Di lain sisi, Risu yang sudah memakai jaket dan topinya Neil membakar buku Kemurkaan Kasauli di pemanggang sebagai simbol bahwa mereka berdua pasti akan lolos dari polisi dengan inspirasi dari cerita di novel itu. Dalam kondisi terluka, Neil pun kabur ke dekat sungai dan Rani juga sedang memberikan makan anjing liar. Api pun semakin membesar dan akhirnya memicu tabung gas yang katupnya sudah dibuka oleh Risu. Di saat ledakan terjadi, Risu pun melompat ke sungai agar dirinya bisa terekam oleh para polisi yang berjaga di sekitar jembatan, dan video tersebut pastinya akan menjadi bukti kuat bahwa seolah-olah pria yang kabur adalah Neil. Sedangkan polisi akan mengira mayat di dapur adalah mayat Risu karena tangan kirinya yang terpotong ada di sana. Novel Kemurkaan Kasauli ditutup dengan kalimat bahwa kisah cinta dan pengorbanan si pria tenggelam bersamanya di sungai. Setelah membaca novel tersebut, Kisore pun tertawa karena dia sadar telah dibodohi oleh Rani yang telah menukar jasad Neil dan memutarbalikkan kasusnya, sedangkan Risu mengorbankan tangannya demi menyelamatkan sang istri. Mendengar itu, istri Kisore pun tidak percaya karena mana ada pria zaman sekarang yang mau melakukan itu demi cinta, katanya, lur. Di akhir film, terlihat Rani yang sudah terbebas pergi ke suatu kota untuk hidup bahagia bersama cinta sejatinya, yaitu Risu. होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं. Buyar, ya apa? Asli cakep film ini, ya kan? Jadi pesan moralnya buat kalian yang sudah menikah, lur, jagalah istri atau suami kalian baik-baik. Pertengkaran rumah tangga itu wajar lah. Lama-lama juga adaptasi sendiri. Ngerti gimana yang disuka dan gak disukai pasangannya. Jangan mudah tergiur dengan orang baru, lur, karena yang baru mungkin hanya memuaskan hasratmu tapi tidak menemani perjuanganmu. Itu. Assalamualaikum.